Bayangkan, kamu terpaksa menikahi seorang pria lumpuh yang tak pernah kamu lihat wajahnya demi menyelamatkan nyawa adikmu. Tapi setiap hari, kamu justru harus hidup di bawah tekanan dan menahan hinaan dari asisten pribadinya yang dingin dan luar. Hingga suatu malam, kamu menemukan sebuah rahasia yang menghancurkan duniamu. Pria yang paling kamu benci dan selalu meremehkanmu itu ternyata adalah suamimu sendiri yang selama ini bersembunyi di balik sebuah sandiwara besar. Dan yang lebih parah, penyakit adikmu ternyata adalah bagian dari sebuah konspirasi keji yang dirancang untuk menjebakmu. Jika kamu berada di posisi Dina, apa yang akan kamu lakukan? Bertahan di dalam neraka pernikahan penuh kebohongan ini demi adikmu, atau melarikan diri untuk menyelamatkan dirimu sendiri? Sebelum kita bongkar semua lapis kebohongan ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini ya. Dan pastikan kalian nonton cerita ini sampai akhir. Aroma knalpot dan debu jalanan sudah menjadi parfum sehari-hari bagi Dina. Jaket hijaunya yang sedikit pudar setia memeluk tubuhnya dari terpaan angin Jakarta yang tak kenal ampun. Hari ini, sama seperti hari-hari kemarin, ia memacu motor matiknya, membelah kemacetan demi mengantarkan sekotak makanan hangat ke tangan pelanggan. Namun, pikirannya tidak di jalan. Pikirannya melayang ke surat peringatan tunggakan sewa rumah yang terselip di bawah pintu pagi tadi. Dan wajah pucat Rina, adiknya, yang terbaring lemah di ranjang. Dokter bilang, Rina butuh perawatan intensif. Kata-kata yang terdengar seperti vonis mati bagi dompet Dina yang selalu kosong sebelum akhir bulan. Malamnya, saat Dina sedang menghangatkan sisa sup untuk makan malam mereka, ketukan di pintu terdengar. Bukan tetangga yang meminjam gula, bukan pula pemilik kontrakan yang menagih janji. Di ambang pintu berdiri seorang pria berjas mahal, dengan kacamata berbingkai tipis dan senyum profesional yang terasa dingin. Pria itu memperkenalkan diri sebagai utusan dari keluarga Wijoyo, sebuah nama yang hanya pernah Dina dengar di berita bisnis televisi. Sebuah dinasti yang kekayaannya terasa seperti dongeng. Pria itu menyodorkan sebuah map tebal berwarna krem. Di dalamnya, ada sebuah proposal yang begitu absurd, hingga Dina ingin tertawa. Menjadi istri kontrak selama 1 tahun untuk Adrian Wijoyo, cucu tunggal keluarga itu. Adrian dikabarkan mengalami kecelakaan hebat beberapa bulan lalu, membuatnya lumpuh total dan tidak bisa berkomunikasi. Keluarga Wijoyo butuh seorang istri untuk mendampinginya, demi menjaga citra dan memenuhi syarat wasiat dari kakeknya. Imbalannya, sejumlah uang yang bisa melunasi semua utang Dina, membeli 10 rumah kontrakan seperti yang ia tinggali, dan yang terpenting, menjamin biaya pengobatan Rina di rumah sakit terbaik sampai sembuh total. Dunia Dina seakan berhenti berputar, menjual 1 tahun hidupnya, menikahi pria yang bahkan tak akan bisa ia ajak bicara, menjadi boneka dalam sebuah keluarga asing yang kaya raya. Hati nuraninya menjerit, menolak ide gila itu. Tapi kemudian, bayangan wajah Rina yang tersenyum lemah kembali terlintas. Senyum yang semakin jarang ia lihat. Demi senyum itu, apa yang tidak akan ia korbankan? Dengan tangan gemetar dan hati yang terasa berat seperti batu, Dina mengambil pulpen yang disodorkan. Saya setuju, bisiknya. Sebuah kalimat yang terasa seperti gema di ruangan sempit itu. Sebuah kalimat yang akan mengubah takdirnya selamanya. Gerbang hitam menjulang tinggi itu terbuka tanpa suara, seolah menelan mobil sedan mewah yang membawa Dina ke dalam dunianya yang baru. Di hadapannya terhampar sebuah mansion yang lebih mirip istana daripada rumah. Halaman rumputnya terbentang, luas dan sempurna. Air mancur di tengahnya memancarkan gemerlap kristal di bawah sinar matahari sore. Namun, kemegahan itu terasa dingin, hampa, dan mengintimidasi. Dina memeluk tas ransel usangnya erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya pegangan yang tersisa dari kehidupannya yang lama. Seorang pria sudah menunggu di depan pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir. Posturnya tegap, setelan jasnya pas di badan tanpa satupun kerutan, dan wajahnya setajam pahatan es. Tatapannya lurus, menusuk, dan penuh dengan penilaian saat mengamati Dina, dari ujung rambut sampai ujung sepatu ketsnya yang lusuh. Saya Leo, asisten pribadi Tuan Adrian. Mulai sekarang,
Semua kebutuhan Anda dan komunikasi dengan Tuan Adrian akan melalui saya. Ucapnya dengan suara datar tanpa emosi. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan ramah. Hanya aura superioritas yang membuat Dina merasa sekecil semut. Leo mengantarnya menyusuri lorong-lorong panjang, berdinding marmer. Lukisan mahal dan guci antik berjejer rapi, namun tidak ada satupun foto keluarga atau sentuhan personal yang membuatnya terasa seperti rumah. Mansion ini lebih mirip museum yang beku oleh waktu. Kamar Anda di sini, kata Leo sambil membuka sebuah kamar itu luar biasa besar, dengan ranjang berkanopi, sofa bludru, dan jendela raksasa yang menghadap ke taman belakang. Jauh lebih mewah dari seluruh rumah kontrakannya. Tuan Adrian ada di kamar utama di ujung lorong. Anda tidak diizinkan masuk ke sana. Tanpa izin saya, Anda tidak diizinkan membawa orang luar. Dan Anda harus selalu menjaga sikap sebagai nyonya Wijoyo. Paham? Dina hanya bisa mengangguk lemah. Leo memberinya setumpuk aturan lain, sebelum akhirnya meninggalkannya sendirian, di dalam kemewahan yang menyesakkan itu. Dina duduk di tepi ranjang yang empuk. Namun hatinya terasa keras dan kosong. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar, seorang gadis dengan pakaian sederhana, di tengah ruangan megah. Ia memang sudah menjadi Nyonya Wijoyo sekarang. Namun ia merasa lebih seperti seorang tahanan di dalam sangkar emas yang indah ini. Hari-hari berlalu, dalam keheningan yang membosankan. Pagi hari, pelayan akan menyiapkan sarapan untuknya di ruang makan yang luas, tempat ia selalu makan sendirian. Siang hari, ia akan membaca buku di perpustakaan pribadi, yang koleksinya mungkin melebihi koleksi perpustakaan kota. Sore hari, ia berjalan-jalan di taman belakang yang indah, ditemani kesunyian. Namun, meskipun ia sendirian, Dina selalu merasa diawasi. Dan sumber perasaan itu adalah Leo. Pria itu seolah memiliki kemampuan untuk muncul di mana saja. Saat Dina sedang mencoba meraih buku di rak tertinggi, tiba-tiba Leo sudah ada di belakangnya, mengambilkan buku itu tanpa sepatah kata. Saat Dina sedang melamun di dekat jendela, ia bisa merasakan tatapan tajam Leo dari seberang taman. Ia adalah bayangan yang selalu hadir, pengingat konstan akan statusnya di rumah itu. Keingintahuan tentang suaminya, Adrian, semakin membesar. Seperti apa rupanya? Apakah ia benar-benar tidak bisa melakukan apapun? Setiap kali Dina mencoba bertanya pada Leo, jawabannya selalu sama. Tuan sedang istirahat, atau kondisi Tuan tidak memungkinkan untuk dijenguk. Jawaban-jawaban itu seperti tembok baja yang tidak bisa ditembus. Para pelayan di mansion itu pun sama saja. Mereka akan menunduk takut setiap kali nama Tuan Adrian disebut, seolah itu adalah topik terlarang. Suatu malam, karena tidak bisa tidur, Dina berjalan pelan, menyusuri lorong yang remang. Saat melewati kamar utama, ia mendengar suara dari dalam. Bukan suara orang sakit, tapi suara musik klasik yang mengalun pelan. Lalu suara langkah kaki yang mantap dan berat. Jantung Dina berdebar kencang. Bukankah Adrian lumpuh? Ia menempelkan telinganya ke pintu kayu yang tebal itu. Suara langkah itu berhenti. Lalu hening. Tiba-tiba, pintu di hadapannya terbuka. Leo berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi dingin yang tak terbaca. Apa yang Anda lakukan di sini, Nyonya? Tanyanya. Suaranya terdengar lebih tajam dari biasanya. Saya hanya lewat, jawab Dina gugup. Leo menatapnya selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, sebelum akhirnya menutup pintu dengan pelan. Malam itu, Dina tidak bisa tidur sama sekali. Ada rahasia besar di balik dinding-dinding ini. Dan ia merasa Leo adalah kunci dari semuanya. Minggu ketiga di Mansion Wijoyo, sebuah bencana kecil terjadi saat sedang mencoba menyiram tanaman hias di dalam ruangan. Siku Dina tanpa sengaja menyenggol sebuah guci porselen biru putih yang diletakkan di atas meja kecil. Benda itu jatuh ke lantai marmer dengan suara PRA yang memekakan telinga, pecah menjadi ratusan keping. Darah serasa surut dari wajah Dina. Ia membeku di tempat, menatap nanar pada serpihan porselen yang berserakan. Ia teringat tatapan Leo saat menjelaskan bahwa semua barang di rumah itu bernilai miliaran. Habislah sudah ia berjongkok, mencoba memunguti serpihan dengan tangan gemetar. Tidak peduli beberapa kepingan tajam mulai menggores jemarinya. Tiba-tiba, sebuah tangan yang kuat mencengkeram pergelangan tangannya, menghentikannya.
Apa yang kau lakukan? Kau bisa terluka. Sebuah suara berat terdengar tepat di atasnya. Itu Leo. Dina mendongak dengan mata berkaca-kaca, siap menerima amukan atau tatapan penuh penghinaan. Namun, ekspresi Leo di luar dugaannya. Tidak ada kemarahan di sana, hanya ada gurat kekesalan yang aneh. Seolah ia lebih kesal melihat Dina terluka daripada guci yang pecah itu. Biar saya yang urus, katanya tegas. Ia menarik Dina untuk berdiri, lalu memanggil beberapa pelayan dengan satu perintah singkat. Dalam sekejap, para pelayan datang dengan sigap, membersihkan semua kekacauan itu. Leo kemudian menarik Dina ke sofa terdekat, mengambil kotak P3K, dan dengan gerakan yang kaku namun teliti, ia membersihkan dan membalut luka gores di jari Dina. Hanya bisa diam, terlalu terkejut untuk berkata-kata. Pria yang biasanya hanya memberinya perintah dingin, kini sedang merawat lukanya. Lain kali hati-hati, ucap Leo pelan, tanpa menatapnya. Setelah selesai membalut jarinya, "Gusi Cebis, dibeli lagi? Tanganmu tidak." Setelah mengatakan itu, ia langsung berdiri dan pergi, kembali memasang wajah datarnya yang biasa. Tapi Bogi Dena, sesuatu telah berubah. Di balik dinding es yang dibangun pria itu, ia baru saja melihat setitik kebaikan, sebuah percikan kecil yang hangat, yang membuatnya semakin bingung dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria bernama Leo ini? Telepon berdering di tengah malam, memecah keheningan kamar Dina yang luas. Dengan jantung berdebar, ia mengangkatnya. Suara ibu tirinya terdengar panik di seberang sana. Kondisi Rina tiba-tiba menurun drastis. Ia butuh dipindahkan ke ruang perawatan khusus dan obat-obatan yang harganya selangit. Dunia Dina kembali terasa gelap. Uang kontrak yang ia terima memang besar, tapi sebagian besar sudah dipakai melunasi utang. Sisa yang ia pegang tidak akan cukup untuk biaya tak terduga ini. Dalam keputusasaan, Dina nekat melakukan satu hal yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mengetuk pintu ruang kerja Leo. Pria itu tampak terkejut melihatnya di ambang pintu pada jam selarut ini, dengan wajah pucat dan mata sembab. "Ada apa?" tanyanya. Nada suaranya tetap dingin, namun Dina bisa menangkap kilat sesuatu di matanya. Mungkin rasa ingin tahu. Dengan suara bergetar, Dina menjelaskan situasi Rina. Ia tidak meminta uang, ia hanya ingin tahu apakah ia bisa mendapatkan sebagian pembayaran kontraknya lebih awal. Selama Dina berbicara, Leo hanya diam mendengarkan. Wajahnya tidak menunjukkan ekspresi apapun. Namun, jemarinya yang mengetuk meja secara ritmis menunjukkan kegelisahan. "Saya tidak bisa mengubah ketentuan kontrak," jawabnya singkat setelah Dina selesai. Hati Dina mencelos. Tentu saja, apa yang ia harapkan dari pria sedingin es ini? Saat Dina berbalik dengan perasaan hancur, Leo menambahkan, "Tapi saya akan lihat apa yang bisa saya lakukan." Kalimat itu sangat ambigu, tidak memberikan harapan apapun. Namun, keesokan paginya, sebuah keajaiban terjadi. Ibu tirinya menelepon lagi. Kali ini, dengan suara gembira. Seorang dokter spesialis jantung ternama, Dr. Hartono, tiba-tiba datang dan mengambil alih perawatan Rina. Semua biaya ditanggung oleh donatur anonim. Dina tahu, ini bukan kebetulan. Ini pasti perbuatan Leo. Tapi mengapa? Mengapa seorang asisten punya kuasa sebesar ini? Dan mengapa ia mau membantunya? Keraguan di benak Dina kini berubah menjadi kecurigaan yang kuat. Leo bukan sekadar asisten. Ia jauh lebih dari itu. Dan Dina bertekad untuk mencari tahu kebenarannya. Suasana mansion yang biasanya tenang hari itu terasa sedikit berbeda. Beberapa pelayan tampak lebih sibuk dari biasanya, merapikan bantal sofa dan menata bunga segar di setiap sudut ruangan. Leo memberitahu Dina dengan singkat bahwa mereka akan kedatangan tamu penting. Sandra, tunangan Tuan Adrian, akan datang berkunjung, katanya tanpa menatap Dina. Kata tunangan itu terasa seperti tamparan bagi Dina. Tentu saja, ia hanya seorang pengganti. Posisi aslinya sudah ada yang memiliki. Sandra tiba dengan mobil sport merah menyala. Ia adalah definisi sempurna dari seorang sosialita. Gaunnya elegan, perhiasannya berkilauan, dan senyumnya lebar menawan. Namun di balik senyum itu, matanya menatap Dina dengan penilaian yang tajam dan dingin. "Jadi,
Ini dia pengantin penggantinya, kata Sandra dengan nada yang dibuat semanis madu. Namun terasa seperti racun bagi Dina. Kau harus berterima kasih pada aku loh, aku yang merekomendasikanmu pada keluarga Wijoyo. Aku dengar, keluargamu sedang kesulitan. Dina hanya bisa tersenyum kaku. Merasa kecil dan terhina, di bawah tatapan Sandra. Selama kunjungannya, Sandra terus-menerus melontarkan pujian palsu, dan pertanyaan-pertanyaan menjebak, seolah sedang menguji Dina. Ia memperlakukan Dina seperti pelayan, bukan seperti istri dari tunangannya. Leo, yang selalu berada di dekat mereka, tampak tegang. Rahangnya mengeras setiap kali Sandra berbicara. Puncak kecurigaan Dina terjadi saat ia hendak mengambil minum di dapur. Ia tidak sengaja melewati ruang kerja Leo, yang pintunya sedikit terbuka. Di dalam, ia melihat Sandra sedang berbicara dengan Leo, dengan nada suara yang rendah, namun penuh tekanan. Pastikan gadis itu tidak membuat masalah, dia hanya pion. Ingat itu, desis Sandra. Leo tidak menjawab, dan pastikan adiknya tetap kooperatif. Perawatan mahal itu tidak gratis. Dia harus tahu posisinya. Jantung Dina serasa berhenti berdetak. Kooperatif? Apa maksudnya? Mengapa Sandra, tunangan Adrian, begitu peduli dengan adiknya? Sebuah firasat buruk yang kelam menyelimuti Dina. Ini bukan lagi sekadar pernikahan kontrak. Ia dan adiknya telah terjerat dalam sebuah permainan berbahaya yang tidak ia pahami. Dan Ea merasa kunci dari semuanya ada pada dua orang yang sedang berbicara di dalam ruangan itu. Pikiran Dina dipenuhi oleh potongan percakapan antara Sandra dan Leo. Kata pion dan kooperatif terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ia tidak bisa lagi hanya duduk diam dan menerima takdirnya. Ia harus tahu kebenarannya, apapun risikonya. Didorong oleh kombinasi rasa takut dan nekat, Dina memutuskan untuk melakukan hal yang paling terlarang. Ia akan mengikuti Leo. Ia menunggu hingga mansion benar-benar sunyi. Sekitar pukul 2 pagi. Dengan langkah tanpa suara, ia keluar dari kamarnya dan bersembunyi di balik pilar besar di lorong utama. Tak lama kemudian, seperti yang ia duga, Leo keluar dari ruang kerjanya. Pria itu tidak pergi ke pavilion asisten di belakang, melainkan berjalan lurus ke arah sayap utama, menuju kamar Tuan Adrian yang terlarang. Dengan jantung yang berdebar begitu kencang, hingga terasa sakit, Dina mengikutinya dari kejauhan. Leo membuka pintu kamar utama itu dan masuk ke dalam. Dina menunggu beberapa saat, lalu memberanikan diri mendekat. Pintu itu tidak tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang cukup untuk mengintip. Ia menahan napas, mempersiapkan diri untuk melihat pemandangan menyedihkan seorang pria yang terbaring lumpuh di ranjang. Namun, apa yang ia lihat membuatnya membeku seketika. Ruangan itu bukan kamar tidur. Ruangan itu lebih mirip pusat komando. Di salah satu dinding, terpasang puluhan layar monitor yang menampilkan rekaman CCTV dari setiap sudut mansion. Dan di tengah ruangan itu, berdiri seorang pria tegap dengan punggung menghadap pintu, menatap tajam ke arah layar. Pria itu melepas jasnya, melonggarkan dasinya, dan menghela napas panjang. Kemudian, ia berbalik. Waktu seakan berhenti. Pria itu bukan orang asing. Pria itu adalah Leo. Tidak, pria dengan tatapan tajam dan aura berkuasa yang sama dengan Leo. Namun, tanpa kepura-puraan seorang asisten. Pria yang seharusnya terbaring tak berdaya. Pria yang menjadi suaminya di atas kertas. Adrian Wijoyo. Dunia. Dina terbalik. Semua kebohongan itu terhampar di depan matanya. Rasa kaget, marah, dan perasaan dikhianati yang luar biasa menghantamnya seperti badai. Ia mundur selangkah, dan kakinya tanpa sengaja menyenggol sebuah pot kecil di lorong, menimbulkan suara pelan. Di dalam ruangan, kepala Adrian langsung menoleh ke arah pintu. Mata mereka bertemu. Topeng itu telah retak, dan permainan sandiwara ini telah berakhir. Tatapan mereka terkunci selama beberapa detik yang terasa abadi. Adrian, dengan wajah tenang yang mengerikan, membuka pintu lebih lebar. Masuk, perintahnya. Suaranya kini tidak lagi datar seperti suara Leo, melainkan dalam dan penuh otoritas. Suara seorang pemimpin. Dina melangkah masuk dengan kaki gemetar. Matanya menyapu seluruh ruangan yang penuh dengan teknologi canggih, bukan peralatan medis. Jadi, ini semua bohong.
bisik Dina. Suaranya serak karena emosi yang meluap. Kelumpuhanmu. Semuanya. Kau menipuku. Aku tidak punya pilihan, sahut Adrian. Nadanya dingin, namun ada jejak kelelahan di sana. Kecelakaan itu adalah sebuah percobaan pembunuhan. Aku harus menghilang dari publik. Berpura-pura tidak berdaya. Untuk mencari tahu siapa pengkhianat di lingkaran terdekatku. Dan kau adalah bagian dari rencanaku. Aku butuh seseorang yang bersih, orang luar yang tidak akan dicurigai, untuk menjadi istriku. Kemarahan Dina meledak. Jadi aku hanya umpan. Sebuah pion dalam permainan caturmu, teriaknya. Tidak peduli lagi pada sopan santun. Kau mempermainkan hidupku, mempermainkan keluargaku. Aku sedang mencoba bertahan hidup, Palace. Adrian, suaranya meninggi untuk pertama kalinya, dan aku sedang menguji kesetiaanmu. Di tengah pertengkaran sengit mereka, ponsel Adrian yang tergeletak di meja bergetar, menampilkan sebuah notifikasi pesan. Adrian meliriknya, dan ekspresi wajahnya langsung berubah. Ia meraih ponsel itu dan membaca pesan dari penyelidiknya dengan cepat. Wajahnya yang tadi tegang, kini berubah menjadi pucat pasi. Tanpa berkata apa-apa, ia membalikkan layar ponsel itu ke arah Dina. Di layar, terpampang sebuah bukti transfer bank dalam jumlah besar dari rekening atas nama Sandra ke rekening seorang dokter bernama Dr. Arif. Di bawahnya, ada transkrip percakapan yang mengerikan. Sandra memerintahkan dokter itu untuk memberikan obat yang salah pada seorang pasien bernama Rina, adik Dina. Tujuannya agar kondisi Rina terlihat parah, memaksa Dina untuk menerima tawaran pernikahan, dan menjadikan Rina sebagai Sandra tak langsung untuk mengendalikan Dina. Napas Dina tercekat di tenggorokan. Jadi, bukan hanya dia, adiknya juga menjadi korban. Penyakit Rina diperparah dengan sengaja. Seluruh dunia Dina hancur berkeping-keping dalam satu malam. Pria di hadapannya telah menipunya, dan wanita di luar sana telah menyakiti adiknya. Ia terjebak di tengah-tengah mereka. Keheningan yang pekat dan berat menyelimuti ruang komando itu. Setelah wahyu yang mengerikan tadi, pertengkaran mereka menguap begitu saja, digantikan oleh kenyataan pahit yang mengikat mereka berdua. Dina terduduk lemas di sofa. Air matanya mengalir, tanpa bisa ia kendalikan. Bukan lagi air mata kemarahan pada Adrian, melainkan air mata ketakutan dan keputusasaan untuk Rina. Adiknya yang tidak berdosa, telah disakiti demi sebuah ambisi keji. Adrian berdiri mematung, menatap Dina dengan ekspresi yang rumit. Rasa bersalah yang tajam terlihat jelas di matanya. Rencananya untuk mengungkap musuh telah menyeret orang yang tidak bersalah ke dalam bahaya. Ia mendekat dan berjongkok di depan Dina. Sebuah gestur yang tidak pernah ia bayangkan akan dilakukan oleh seorang Leo yang angkuh atau Adrian Wijoyo yang berkuasa. Dina, aku minta maaf, ucapnya dengan suara rendah dan tulus. Aku tidak pernah tahu Sandra akan sejauh ini. Aku tidak tahu dia akan melibatkan adikmu. Aku bersumpah. Dina mendongak, menatap mata pria itu, mencari kebohongan. Namun yang ia temukan, hanya penyesalan yang dalam. Lalu sekarang bagaimana? Sandra mengendalikan dokter adikku. Dia bisa melakukan apa saja pada Rina. Isaknya, tidak akan, kata Adrian tegas. Tatapannya berubah menjadi tajam dan penuh perhitungan. Sekarang kita tahu permainannya. Kita tahu siapa musuh sebenarnya. Dan kita akan melawannya. Bersama, Dina menatapnya dengan ragu. Percaya pada pria yang telah menipunya selama berbulan-bulan adalah hal yang sulit. Tapi saat ini, Adrian adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk melawan Sandra. Kemarahan pada Adrian masih ada. Tetapi ketakutan akan keselamatan Rina jauh lebih besar. Ia tidak lagi sendirian melawan nasib. Musuh Adrian adalah musuhnya juga. Apa rencanamu? Tanya Dina. Suaranya masih bergetar, namun ada secercah keteguhan di dalamnya. Adrian tersenyum tipis. Sebuah senyum pertama yang tulus, yang pernah Dina lihat darinya. Rencananya sederhana, katanya sambil berdiri. Sandra pikir, kau adalah pionnya, yang lemah. Kita akan gunakan itu untuk menjatuhkannya. Dia tidak akan pernah menduga. Pionnya kini sudah menjadi sekutuku. Dinamika di antara mereka telah berubah selamanya. Malam itu, di tengah puing-puing kebohongan,
Sebuah aliansi yang tak terduga telah lahir. 2 minggu berikutnya, Mansion Wijoyo menjadi panggung sandiwara terbesar mereka. Dina, dengan arahan dari Adrian, memainkan perannya sebagai istri pengganti yang naif dan penurut. Dengan sempurna di depan Sandra, ia berpura-pura mengeluh tentang Leo yang terlalu kaku, melaporkan setiap gerak-gerik mencurigakan Adrian yang lumpuh. Semua demi mendapatkan kepercayaan Sandra. Sandra, yang merasa di atas angin, semakin meremehkan Dina, dan tanpa sadar membocorkan lebih banyak informasi tentang rencana busuknya. Sementara itu, di belakang layar, Adrian bergerak cepat. Ia menggunakan bukti yang ia miliki untuk memindahkan Rina secara diam-diam ke rumah sakit lain, yang lebih aman di bawah pengawasan dokter kepercayaannya. Ia juga mengumpulkan semua bukti kejahatan Sandra. Mulai dari aliran dana, kesaksian orang dalam, hingga rekaman percakapan yang berhasil ia dapatkan berkat keluhan Dina. Puncaknya tiba pada saat rapat Dewan Direksi Keluarga Wijoyo. Sandra hadir dengan penuh percaya diri, siap mempresentasikan proposal untuk mengambil alih sebagian besar proyek Adrian, dengan alasan kondisi Adrian yang tidak memungkinkan. Di tengah presentasinya, pintu ruang rapat terbuka. Semua mata menoleh. Adrian Wijoyo masuk, berjalan tegap, sehat, dengan tatapan setajam elang. Di sampingnya, berdiri Dina, tidak lagi dengan kepala tertunduk, melainkan dengan dagu terangkat, dan tatapan yang mantap. Wajah Sandra pucat seperti mayat. Seluruh ruangan gempar. Adrian tidak membuang waktu. Ia memutar rekaman suara, menampilkan bukti transfer, dan membongkar semua kebusukan Sandra satu persatu di hadapan seluruh keluarga dan dewan direksi. Dari percobaan pembunuhan terhadapnya, hingga manipulasi keji terhadap penyakit seorang gadis tak berdosa. Sandra jatuh, hancur, tanpa bisa mengelak sedikit pun. Beberapa minggu kemudian, langit Jakarta tampak lebih cerah. Sandra telah menerima ganjaran hukumannya. Rina sudah keluar dari rumah sakit. Tawanya yang ceria kembali mengisi hari-hari Dina. Dina kini berdiri di balkon kamarnya, di Mansion Wijoyo, menatap taman yang sama, namun dengan perasaan yang jauh berbeda. Ini bukan lagi sangkar, melainkan rumah. Adrian menghampirinya, berdiri di sampingnya. Kontrak kita akan berakhir minggu depan, katanya pelan. Dina menoleh padanya. Aku tahu. Keheningan menyelimuti mereka sejenak. Namun bukan keheningan yang canggung. Dina, panggil Adrian lembut. Kontrak itu mungkin dibangun di atas kebohongan. Tapi, apa yang aku rasakan sekarang adalah hal yang paling nyata dalam hidupku. Maukah kau memulai kontrak yang baru denganku? Bukan untuk 1 tahun, tapi untuk selamanya. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai satu-satunya. Dina menatap mata pria yang pernah ia benci. Pria yang pernah menipunya, namun juga pria yang berjuang bersamanya. Di matanya, ia melihat masa depan. Dengan senyum tulus yang akhirnya mekar di wajahnya, Dina mengangguk. Aku mau. Fajar yang baru telah tiba bagi mereka. Dan begitulah akhir dari kisah di dalam sangkar emas itu. Apa yang dimulai dengan kebohongan dan air mata, akhirnya berbuah menjadi cinta yang tulus dan sejati. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai akhir.